Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak serta segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus anjurkan gariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib, atau dengan yang tayang di layar kitab Tausyekh sebagai syarah daripada Fathul Qarib. Malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 117. Di halaman 117 baris ketiga dari bawah ada di dalam kurung wal khamisu ar-ruku'. Baik, kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, dan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, dan terutama pada pekan-pekan ini, bulan-bulan ini, banyak saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, ketabahan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan perhatikan halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan rukun salat yang kelima, ar-ruku'u, ialah ruku'. Kenapa di dalam sholat harus ada rukuknya? Jawabannya karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala langsung yang berada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat.
wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Makna warka'u ma'ar raki'in, beserta orang ruku, beserta orang-orang yang ruku, itu adalah tafsir Jalalain. Tafsir jalan lain, warka'u ma'ar raki'in, dan ngerokoklah bersama-sama orang yang ngerokok. Itu jalan lain. Masuk haji. Wa aqallur ruku'i, dan sedikit-sedikitnya ruku, ay fardihi, fardunya ruku, liqaimin, bagi orang yang sholatnya berdiri. Karena ada orang yang sholatnya duduk, ada orang yang sholatnya berbaring, ada orang yang sholatnya terlentang. Juklak ruku bagi orang yang qaimin, sholatnya berdiri, qadirin ala ruku'i, mampu dia melaksanakan ruku, muqtadilil khilqati, yang sedang adegan badannya. Karena pada umumnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, summa khalaqna fi ahsani taqwim, dalam adegan yang sempurna. Kalau orangnya tinggi, kakinya panjang, tangannya juga pasti panjang. Itu fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau orangnya pendek, pasti ruas tangannya juga pendek. Nggak ada, nyaris tidak ada orang yang kakinya kayak Adek Rai, tangannya kayak Daus Mini. Nggak ada. Dalam satu badan kakinya Adek Rai, tangannya Daus Mini, nggak ada. Kayak kadal itu, nggak ada. Ya, kaki Adek Rai ya tangannya juga sesuai dengan tangan Adek Rai. Kakinya Daus Mini ya tangannya juga tangan Daus. Nah, itu namanya muqtadilil khilqah, adegan badannya sedang. Salimi yadaihi, yang selamat tangannya, tidak sedang luka, tidak sedang korengan dan lain sebagainya, waruk batai, dan selamat lututnya, maka juklaknya ayan hania, ia harus membungkukkan badan. Yakinan, dengan yakin, audzonan, atau dengan prasangka 75% saya sudah membungkuk, bi ghairin khinasin, dengan cara tidak mengangkat kepala dalam ruku. Inkhinas itu rukunya, membungkuknya hewan, dia badannya membungkuk tapi kepalanya diangkat, itu namanya inkhinas. Orang yang sedang dalam ruku itu badannya membungkuk, kepalanya dan matanya tertuju kepada maudhi'a sujudihi, tempat sujudnya, itu baru ruku. Saya sudah searching tadi.
Makanya kalau ruku kaki harus lurus, bukan kaki dibengkokkan, kakinya lurus. Ini cara Bu Yayah ya ruku. Nanti Pak Sarip ini agak turunin ini. Ininya sinyalnya lurus, kemudian membungkuk perut. nggak kena HP saya. Telapak tangan ini ingin meraih lututnya, maka bisa. Ada sebagian santri berlebihan pegang ini lutut, kemudian ukurannya ini lurus. Gimana sih? Seandainya mau ditaruh sesuatu di atasnya, misalnya tampan atau top siap tampan tolak, maka dia akan Inilah cara ruku yang dicontohkan oleh Bu Yayah ya. Pak Sarip sini ya. Suaranya. Habis ini pakai PGA pakai. Oh, Dari PGA. Di sananya. pantesan kamu. Nanti belakangan aja kita percontohkan. Dari laptop langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sony mana? Enggak. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Bighairin hinasin, dengan tidak mengangkatkan kepala seperti hewan. Hewan itu badannya membungkuk 90 derajat, kakinya juga lurus, tapi kepalanya diangkat. Rukuk bukan begitu. Qadra bulughi rahatihi rukbataihi, sekadar sampai telapak tangannya kepada kedua lututnya. Ukurannya telapak tangan kita sampai kedua lutut. Lau arada wad'ahuma alaihima, kalau kita menghendaki tangan itu ditaruh di lutut. Oleh karena itu, lihat di layar, fala yahsulur ruku'u bin khinasin, tidak hasil atau tidak sah ruku'nya bin khinasin dengan cara mendengak. Itu tidak sah ruku'nya. Bi ayyu akhira unuqahu wa yuqaddima sadrahu, lehernya diakhirkan di atas, wa yuqaddima sadrahu, dadanya dikedepankan kayak kambing. Itu enggak bisa. Wa yahfadu ajizatahu wa yumilu syaqa mailan qalilan. Wa in fa'ala dzalika, ini ancamannya. Wa in fa'ala dzalika, maka jika kita melakukan ruku yang semacam itu, akibatnya batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Inilah
yang menjadi momok bagi orang-orang yang anti fikih. Fikih itu bicara sedikit batal. Sampai banyak orang yang ngaji fikih kapok ngaji lagi. Karena sebelum ngaji dia merasa sholatnya sudah benar, sudah sah. Begitu ngaji ternyata banyak yang salah. Akhirnya kesimpulan, kok ini ngaji fikih sebelum ngaji gua udah pinter, tapi udah ngaji malah tambah bodoh. Inilah makanya jarang orang yang mengaji fikih. Padahal logikanya, antonimnya, ketika dia tahu yang salah, berarti saat itu juga dia tahu mana yang benar. Itu sebenarnya yang terjadi. Tapi orang awam tidak memikir antonimnya, ngajinya menggunakan perasaan. Batalat sholat in kana amidan aliman wa ila ada. Jadi untuk umumnya ruku dengan badan yang sedang, telapak tangan yang sedang, tempelkan telapak tangan ke dengkul, lepaskan badan selepasnya. Ini kakinya muntasiban, lurus ke atas, vertikal, jangan begini, jangan dibengkokin, tetapi luruskan. Ini yang benar. Karena sampai sekarang masih ada orang yang ruku tangannya tidak di dengkul, tapi tangannya ada di betis. Seandainya tangannya ada di betis, maka ini membungkuknya terlalu rendah. Tidak lagi 90 derajat, tetapi mungkin hanya 70 atau 60 derajat. Atau sebaliknya, tangannya di paha. Ini juga nggak benar. Dengan tangannya di paha, otomatis tangannya akan bengkok. Ini tidak baik. Yang baik, yang disesuai dengan ajaran Rasul adalah tangan ada di lutut. Kasofihatin wahidatin, nanti kita ketemu. Di punggung itu bagaikan selembar papan. Maka kami di pondok pesantren menjelang kelulusan itu ditata cari ibadah di pesantren itu. Ketika santri yang mau diluluskan itu praktek terakhir di pondok pesantren, di punggung santri diletakkan papan, kemudian di atas papan diletakkan air yang ada di gelas. Kalau air itu masih tumpah, berarti rukunya belum benar. Kalau air yang ada di papan di atas punggung airnya tidak tumpah, itu menandakan rukunya santri itu sudah bagus dan lurus. Hati-hati. Karena ini khawatirnya begini, fa in fa'ala dzalika batalat sholatuh. Jika ada seseorang yang ruku seperti itu, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. In kana amidan aliman, kalau dia sengaja. Bagaimana kalau dia tidak sengaja, lupa? Wa illa in kana amidan bi an laqul amidan ka'an kana sahiyan, kalau dia lupa maka a'adar ruku'an, maka ruku harus diulangi lagi. Wa yuqaddir qasrun jumlatin wa talimam tadi. Fa illam yaqdir, maka jika seseorang tidak mampu al-ruku'i, kepada ruku ini, karena telapak kakinya yang lagi sakit atau dengkulnya
yang lagi penyakit, maka inhana maqdurahu, dia membungkuk menurut kemampuannya. Silakan. Kalau ada penyakit, baik di tangannya tidak bisa nempel ke lutut, atau lututnya tidak bisa dipegang tangan, atau pinggangnya yang sakit. Kalau membungkuk sampai 90 derajat, pinggangnya nggak tahan sakit, maka inhana maqdurahu, dia membungkuk sesuai dengan kemampuan. Inilah buktinya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memperkosa hak hambanya sebagai manusia. Allah mempersilakan hambanya beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Dan awa-auma'a, dan berisyarah ia bitorbihi, dengan matanya ketika dia tidak bisa sempurna ruku, hanya sedikit saja dia membungkuk, maka dia berisyarah dengan kedua matanya. Atau sholatnya berbaring, ketika ruku nggak sanggup lagi berruku, duduk untuk ruku, maka cukup berisyarah dengan kelopak matanya. Tapi kalau sholatnya duduk begini, sholatnya duduk begini, maka dia ruku setengah sujud. Kalau sujud dia normal, Allahu Akbar, kalau sujud dia normal. Tapi kalau ruku lakukan begini, setengah antara berdiri dan sujud, sama 45 derajat, 45 derajat kalau sholatnya sambil duduk, karena masih bisa membungkuk. Tapi kalau sholatnya berbaring atau setelentang, maka cukup auma'a bitorfihi, isyarah dengan kelopak matanya. Tetapi wa akmalur ruku'i, juklak ruku yang sempurna. Tentu ini harapan kita semua, supaya punya ibadah nilainya sempurna menurut Allah. Maka ikuti tata cara ini, wa akmalur ruku'i, dan sempurnanya ruku adalah taswiyatur raki'i, meratakan orang yang ruku, dhahrahu, punggungnya, wa unuqahu, dan lehernya, bihaitsu yasirani, dengan sekira-kira jadi duanya itu antara punggung dan leher, kasofihatin wahidatin, seperti selembar papan rata. Itu sempurnanya. Bagaimana dengan kakinya? Wa nasbu syaqaihi, dan meluruskan kedua betisnya. Betis itu lurus vertikal, jangan dibungkukkan, jangan dibungkukkan. Lalu wa akhadha rukbataihi, dan memegang dua lututnya, biadaihi, dengan dua tangannya, seperti yang barusan dicontohkan. Jadi pegangan dalam ruku adalah lutut, bukannya betis, dan juga bukan paha. Kalau pegangan tangan itu nempel ke lutut, ke dengkul, maka semuanya bisa normal. Kakinya lurus, tangannya juga lurus, punggungnya juga insya Allah lurus, karena badan kita
itu desainernya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau salah satu saja, umpamanya megangnya betis, maka punggung tidak akan 90 derajat. Atau pegang ke paha, pasti tangannya juga nggak lurus, dan seterusnya. Wasadisu, dan yang keenam, at-tumakninatu, ialah tumakninah. Wahia, tumakninah itu adalah sukunun ba'da harakatin fihi, ialah diam sekadar sesudah berubah pada ruku'i, yakni pada waktu ruku. Dan ketika ruku, kita sudah dalam posisi ruku, itu diwajibkan tumakninah, tidak ada pergerakan. Oleh karena itu, kalau kita ruku tidak ada tumakninahnya, maka ruku itu dianggap juga tidak sah. Ruku, tangannya nyoel teman yang sebelah kanan, kakinya nendang-nendang ke belakang kayak bocah yang sholat, itu akan membatalkan ruku kita. Wal musannifu, dan kay musannif yaj'alut tumakninata, menjadikan tumakninah itu bil arkani, di dalam rukun sholat, ruknan mustaqilan, sebagai rukun yang mandiri. Maka rukun sholat itu di salah satu kitab ada 17, di kitab ini ada 13, karena tumakninah digabung dengan rukun. Tapi yang 17, tumakninah mempunyai nomor sendiri, tidak nempel, tidak numpang kepada rukun pa'li. Wa masya alaihi Nawawi, dan menjalankan kepada kaul ini An-Nawawi, Imam Nawawi, bitahqiqi, di dalam kitab tahqiq. Itu yang dijadikan fatwa oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq. Tapi wa ghair musannifi, dan selain ki musannif, ya ja'aluha, menjadikan tumakninah itu hayatan, adalah satu cara, tabiatan yang ikut lil arkani, kepada rukun. Selain musannif kitab ini mengatakan rukun sholat itu 17, karena ada tumakninahnya tidak ngikut kepada rukun. Niat takbir berdiri ruku, yang kesekian tumakninah, kemudian sujud yang kesekiannya tumakninah. Jadi tumakninah punya nomor tersendiri. Itulah penjelasan tentang ruku. Bagaimana Pak, udah bisa suaranya? Coba kita ulang lagi. Tutupnya beda kali. Volume pernah ya? Ini volume. Cek. Dengan Tidak boleh. nggak
Ruku menurut pandangan ilmu kesehatan, ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Kayak tadi ya, ini menurut pandangan dokter. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang, gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang. Bahasa medisnya apa itu? Corpus vertebral. Ini fungsinya. Ini fungsinya. Hebat. Dalam setiap gerakan ruku mengandung rahasia kesehatan sebagai penyangga tubuh yang pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak. Kalau rukunya benar, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah, tangan yang bertumpu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Subhanallah. Jadi relaksasi itu bukan di tempat terapi. Relaksasi yang benar adalah pada waktu kita sholat. Selain itu, ruku adalah sarana latihan bagi kemih hingga gangguan prostat dapat dicegah. Prostat dapat dicegah. Itulah fungsi ruku. Lalu bagaimana fungsi i'tidal? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.